Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sampai bertemu lagi dalam Makaroni PWMI. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kasih karunia, segala kebaikan-Mu bagi kami. Pada sore hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami dan juga melawat kami agar kami memahami firman yang kami baca dan kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, renungan bagi kita pada sore hari ini diangkat dari kitab 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya 31. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Lalu ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang Dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak kusahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, setiap perempuan pastilah ingin cantik, ingin terlihat cantik dan senantiasa berusaha untuk cantik. Orang rela mengeluarkan ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan ribu untuk memperoleh mendapatkan kecantikan fisik. Misalnya perawatan kulit ke salon-salon kecantikan, perawatan rambut atau merubah model rambut terbaru, bahkan juga ada yang sampai tanam benang misalnya di hidung atau di anggota-anggota tubuh yang kulitnya sudah mulai keriput, atau juga bahkan sampai melaksanakan operasi plastik. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, setiap perempuan pasti ingin cantik atau terlihat cantik dan senantiasa berusaha untuk cantik. Ya, ada yang sampai rela mengeluarkan uang ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk memperoleh kecantikan. Misalnya perawatan rambut, perawatan kulit, tanam benang, bahkan ada yang sampai operasi plastik ataupun mempermak ya, atau merestorasi wajah atau anggota-anggota tubuh yang menurutnya tidak cantik. Ingin disebut cantik adalah dambaan setiap perempuan. Tapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam nats ini ada satu perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga disebut di sini bijak. Dan yang mengatakan itu adalah firman Tuhan sendiri, yakni Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Ya, Abigail tidak hanya cantik, tetapi juga bijak. Mengapa Abigail yang adalah seorang perempuan, yang adalah seorang istri, disebut bijak dan cantik? Ada 3 hal atau ada 3 karakter, ada 3 tindakan yang dilakukan oleh Abigail. Yang pertama, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Abigail adalah orang yang rendah hati dan ramah.
ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Ayat 23 di sana dikatakan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu ayat 24, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu, izinkanlah hambamu berbicara. Artinya Pak, ketika dia bertemu dengan Daud yang telah berniat ingin membunuh Nabal, suami Abigail, dan juga laki-laki yang bersama-sama dengan dia, ya, maka Abigail berinisiatif untuk datang menemui Daud, mohon ampun. Bahkan ketika dia bertemu, dia tunjukkan dengan sikap hati, keramahan dan juga kerendahan hati. Dia turun dari keledainya, bersujud, mohon ampun kepada Daud. Sehingga suami dan juga laki-laki yang ada di rumahnya atau keluarganya terlindung daripada murka Daud. Lalu yang kedua, Abigail juga menghalangi Daud melakukan sesuatu yang salah. Ya. Ayat yang ke-26 hingga 28. Abigail mendorong Daud untuk tidak melakukan dosa, yakni hutang darah, atau untuk tidak mencari keadilan sendiri. Tetapi Abigail mengingatkan Daud, biarlah Tuhan yang memberikan keadilan kepadanya. Abigail melarang ataupun menghalangi Daud untuk menumpahkan darah, mengotori tangannya. Itulah kualitas yang kedua yang dimiliki oleh Abigail. Maka firman Tuhan berkata dia adalah perempuan yang bijak dan cantik. Yang pertama, dia ramah dan juga rendah hati. Yang kedua, dia mendorong Daud untuk melakukan hal yang benar ataupun menggagalkan Daud untuk melakukan hal yang salah, yang jahat. Yang ketiga, Abigail mengingatkan Daud akan janji Tuhan. Ayat 29 hingga ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya baca ayat yang ke-30. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Abigail mengingatkan Daud bahwa Tuhan telah berjanji kepadanya. Oleh karena itu, jangan sampai Daud mengotori tangannya dengan menumpahkan darah Nabal ataupun laki-laki yang ada di rumahnya. Demikianlah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, 3 kualitas, 3 kriteria yang dimiliki oleh Abigail. Yang pertama, dia rendah hati dan ramah. Yang kedua, dia mendorong Daud melakukan hal yang benar. Yang ketiga, dia mengingatkan Daud akan janji Tuhan. Maka Alkitab, firman Tuhan berkata, dia adalah perempuan yang bijak dan cantik. Harapan saya, kita semua ibu-ibu menjadi perempuan-perempuan yang bijak, yang mendatangkan keselamatan bagi keluarga kita, dan juga mendorong orang lain, mendorong orang yang kita temui untuk melakukan yang benar, untuk tidak melakukan kesalahan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih berkat bagi kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarlah kami untuk menjadi perempuan yang bijak dan juga yang cantik ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.